Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu memegang teguh iman pengharapan kita dan bertahan sampai kesudahannya. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dengan malaikat-malaikat-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Dan hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kesempatan kehidupan. Semua adalah karena anugerah-Mu. Namun apabila ada di antara saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, maka kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan dari setiap penyakit dan memberikan pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa memohon pertolongan dan jalan keluar bagi setiap saudara kami yang sedang menghadapi permasalahan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk bersatu teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala kita merasa bingung saat sesuatu yang terlihat baik di dalam hidup kita tiba-tiba hancur. Umumnya kita berpikir bahwa hal-hal yang baik tidak seharusnya mengalami kehancuran. Pertama-tama, mari kita membaca sebuah ayat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat Alkitab itu berbicara tentang hal yang dilakukan oleh Hizkia Raja Yehuda sebagai pembaharuan pada masa pemerintahannya. Kerajaan Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda, pada masa pemerintahan Rehabeam anak Salomo. Sejak saat itu, baik Israel maupun Yehuda diperintah oleh raja-raja yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Hanya 2 orang raja Yehuda yang tercatat melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yaitu Yoas dan Hizkia. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bahwa Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, sebab ular itu telah menjadi berhala bagi bangsa Israel. Ular yang dimaksud adalah ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 8-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan mengizinkan hal yang baik untuk dihancurkan adalah apabila hal itu telah menjadi berhala bagi kita. Prestasi, kekayaan, keluarga, dan pencapaian lainnya adalah berkat dari Tuhan. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, hal-hal ini dapat dengan mudah berubah menjadi berhala yang menghalangi kita untuk sepenuhnya mengabdi kepadanya. Mari kita lihat satu persatu. Hal yang pertama yaitu prestasi dan popularitas.
Mazmur 75 ayat 7-8, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bekerja keras dan meraih prestasi adalah suatu hal yang baik, tetapi ketika kita mulai mencari pengakuan dan kepuasan dari orang lain, prestasi itu bisa menjadi berhala. Hal yang kedua yaitu kekayaan dan materi. Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Harta dan kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Namun kekayaan tidak akan memberi kita kehidupan. Jika kita terlalu fokus pada materi, kita mungkin kehilangan pandangan kekekalan dan berpotensi mengabaikan orang yang membutuhkan. Hal yang ketiga yaitu keluarga dan hubungan. Di dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hubungan keluarga adalah anugerah, tetapi jika kita meletakkan mereka di atas Tuhan, hubungan ini dapat menjadi berhala. Hal yang keempat yaitu pengakuan dan kepuasan diri. Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pengakuan dari orang lain dan kepuasan diri juga bisa menjadi hal baik yang menjadi berhala. Saudara yang terkasih, setelah kita mengetahui hal-hal baik yang bisa menjadi berhala di dalam hidup kita, bagaimana cara kita agar dapat menghindari hal-hal ini sebagai berhala dalam hidup kita? Cara yang pertama yaitu prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan untuk terlebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga Allah menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Cara yang kedua yaitu mengenali nilai sejati. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus selalu mengingat bahwa hal-hal yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Hanya hal-hal rohanilah yang memiliki nilai kekekalan. Cara yang ketiga yaitu bersyukur atas segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berkat Tuhan adalah suatu hal yang baik, tetapi kita harus mengakui bahwa semuanya berasal dari Tuhan, dan cara kita mengakui hal tersebut adalah dengan mengucap syukur kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika menghadapi godaan menjadikan hal baik sebagai berhala, marilah kita selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan dihormati. Semua hal baik yang diberikannya harus dihormati sebagai berkat dan kesempatan untuk lebih dekat dengannya, bukan sebagai penggantinya. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini.
Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Berikanlah kami hati yang peka, agar tidak menjadikan hal-hal baik apapun sebagai berhala di dalam hidup kami. Kiranya kami senantiasa mengutamakan Engkau di dalam hidup kami dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat penyertaan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan. Berikanlah kami hikmat untuk bisa mengetahui hal-hal apa yang perlu kami lakukan hari ini, dan urapilah kami dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Kami serahkan segala kebutuhan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau pasti memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mendoakan juga bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah bagi negeri kami, menjadikan Indonesia berlimpah susu dan madu, seperti halnya yang terdapat di tanah perjanjian. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan cuaca dan iklim yang baik di sepanjang tahun ini, dan memberikan keamanan bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.